Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Ratib Al-Haddad sebagai penjelas daripada susunan wirid ratib yang disusun oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada al-faidah asaniyah, faidah yang kedua tentang rukun-rukun zikir, syaratnya, adabnya dan makruh-makruhnya. Mari kita lanjutkan. Namun sebelum itu marilah kita menghadiahkan surah Al-Fatihah sekali lagi, wabillahi khusus kepada musannif kitab ini dan kepada guru-guru kita atau orang tua kita yang telah wafat mendahului kita. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, menerima amal soleh beliau dan mengumpulkan nanti kita bersama dengan beliau-beliau di surganya Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa musannifi hadzal kitab wa masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa kulli man haqqun alaina wa ila jami'i ikhwani Rasulillah minal anbiya wal mursalin wa jami'il awliya wa syuhada wa sholihin wa ila jami'i sahabati Rasulillah ajma'in khususan ila ashabil badri minal muhajirin wal ansar radhiyallahu ta'ala anhum thumma ila jamil aqtab wa jamil abdal wa jamil adzat wa ila qutbil zamani khasatan wa ila qutbil gawth fi hadzal zamani khasatan wa ila sahibil wilayah thumma ila ruhi sayyidina Ilyas alaihi salam wa sayyidina Balyan bin Malkan Khidir alaihi salam wa ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jaydan wa hikna bis salihin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa waffiqna ma 'allamtana warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, terakhir kita bahas sampai wa minha al-ju'. Termasuk di antara yang dianjurkan tatkala kita hendak berzikir itu adalah memiliki rasa lapar. Jadi tidak dalam keadaan perut terlalu kenyang sehingga itu membuat kita berat untuk berzikir, tapi tidak juga dalam keadaan kelaparan ya, sampai orkesan keroncongan ya, sampai keroncongan nggak bisa zikir. Nah, kita di tengah-tengah, tidak dalam keadaan terlalu kenyang, tidak dalam keadaan terlalu lapar. Wa minha maqalahu fi mukhtasaril ihya lil balali syartu kulli dzikrin haitsu yusmi'u nafsahu. Nah, disebutkan dalam kitab Mukhtasar Ihya Imam Al-Balali bahwa di antara yang dianjurkan tatkala berzikir itu adalah hendaknya orang berzikir itu mendengar apa yang dia baca. Ya, hendaknya orang berzikir itu mendengar apa yang dia baca. Ini bagus. Supaya apa? Supaya ketika dia berzikir itu panca inderanya itu bisa ikut merasakan apa yang dia baca. Memang kalau Bapak pergi ke JSC, wah ini saya bukan promosi ya Pak ya. Kalau kita pergi ke Jakarta Eye Center yang sebelum Grand Mall itu masuk ke dalam di ruang tunggu, karena saya berobat di sana, itu ada bacaan Pak. Bacaannya berbunyi 83% informasi itu diterima lewat mata. 83% informasi diterima lewat mata. Yang artinya kalau saya memahaminya 83% dosa itu dari mata. Berarti kan begitu. Ya kan? Nah, tapi kalau kita bicara zikir, maka 83% kehusukan dari telinga, bukan dari mata. Justru dalam berzikir itu kita dianjurkan sambil menutup mata, sambil merem. Itu. Jadi kalau bicara ilmu mata, dosa juga mata. Saya memahami kok, saya bilang ini berarti dari dosa saya banyak dari mata ini, ya kan?
Kita mau nyolong itu kan mata ngelihat dulu sasaran itu kan. Kalau mata nggak ngelihat, apa yang mau dicolong? Kan begitu. Tapi kalau zikir, telinga Pak. Telinga. Itu pejam mata, telinga kita mendengar apa yang kita baca, itu lebih dianjurkan untuk memantapkan kehusukan kita ketika berzikir. Nah, jadi jangan lagi nanti ada yang mengatakan, oh zikir itu harus sir. Ya, sir itu bukan diem-diem. Ya, sir itu artinya haitsu yasma'u, dia sendiri, haitsu yasma'u nafsuhu qaulahu, dia sendiri mendengar ucapannya, itulah makna sir, bukan batin, diam-diam, bukan. Nah, tapi dalam keadaan tertentu, ketika kita agak mengangkat sehingga orang lain turut mendengar, itu namanya jahar. Nah, ini sama-sama dianjurkan. Bahkan dalam konteks zikir, kata Imam Al-Balali, justru jika kita mendengar apa yang kita baca itu lebih baik. Wa qala aidan fi kitabi Manhaj Salik li Syekh Ali Al-Mursifi rahimahullahu taala annahu qala wa syara'ituhu wa adabu ay az-zikri isrun. Nah, fa nakhtaru minha ba'daha al-awwal at-taubah. Sementara itu Al-Imam Ali Al-Mursifi rahimahullahu ta'ala menyatakan sebetulnya syarat dan zikir, salat dan adab dalam zikir itu ada 20. Nah, tapi kami pilih 2 atau beberapa di antaranya. Yang pertama adalah hendaknya orang itu kalau mau mendapat manfaat dari zikirnya, yang pertama dia at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang yang sudah baca tahlil sehari 10.000 kali, kok nggak ada manfaatnya Ustadz, hati saya masih gelisah gitu kan, setan masih kencang, masih deras, masih bergemuruh hawa nafsu. Kenapa ini? Padahal zikir sudah puluhan ribu kali. Nah, mungkin dia lupa ada tahapan yang dia lewati. Tahapannya adalah yang pertama taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah itu mencintai orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Perhatikan kalimat itu. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Artinya apa? Taubat itu sarana kita membersihkan diri kita. Allah itu maha bersih, maka mencintai kebersihan. Barang siapa yang ingin ketika zikirnya itu dicintai Allah, bersihkan dirinya. Bagaimana Ustaz? Mandi, wah gitu kan. Mau mandi 100 kali sampai air kering, sampai kulit keriput, kalau nggak taubat masih kotor. Karena kebersihan bukan hanya fisik. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatuha, hakikat daripada taubat itu tarku ma la ya'nihi qaulan wa fi'lan. Subhanallah. Ini berat. Hakikat daripada taubat itu, kata Imam Ali Al-Mursifi ini apa? Meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Wah, sulit ini. Jadi bukan sekedar taubat dari dosa, taubat dari kesalahan, tetapi lebih tinggi lagi meninggalkan segala hal yang tidak berguna. Sehingga orang mukmin itu semuanya berguna hidupnya. Waktunya berguna. Qaulan wa fi'lan, ucapan ataupun perkataan yang tidak berguna dia tinggalkan. Kalau berbicara tidak berguna, dia nggak berbicara. Kalau berbuat tidak berguna, dia nggak berbuat. Tapi kalau diam tidak berguna, dia bicara. Kalau dia diam tidak bermanfaat, dia bergerak. Ini mukmin. Bahkan termasuk salah satu ciri bagusnya iman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Bermanfaat di mana Ustaz? Bermanfaat wabil khusus di akhirat. Ada hal-hal yang di dunia bermanfaat Pak, tapi di akhirat enggak bermanfaat. Nah, kita utamakan yang bermanfaat di akhirat dulu. Ya, bagus-bagus dunia manfaat, akhirat manfaat kan gitu. Tapi kalau nggak bisa, ya cari yang bermanfaat di akhirat. Hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia dan tidak bermanfaat di akhirat, wah apalagi itu. Ya tinggalkan. Ya udah jelas. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Wa iradatan ba'dan nadam. Nah, ini taubatnya orang-orang khusus. Mereka bahkan meninggalkan kehendak
untuk berbuat hal sia-sia gitu kan. Jadi baru kehendak aja udah ditinggalin. Nah, ini pelan-pelan ya, untuk kita yang masih awam-awam ini taubatnya sederhana seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Taubatnya kita dari dosa kepada Allah memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah menyesali perbuatan tersebut, kemudian minta ampun kepada Allah, lalu berjanji tidak akan mengulangi. Udah, minimal itu dulu. Ya, menyesali perbuatan dosanya, minta ampun. Nyesel nggak minta ampun, dianggap nggak taubat. Harus nyesel dan minta ampun. Lalu bertekad tidak mengulanginya. Kalau terkait dengan makhluk, tambah yang keempat, yaitu apa? Minta halal. Ya, tolabul halal. Atau kalau bahasa kita, halal bihalal. Nah, jadi minta kehalalan. Dulu saya pernah mungkin punya salah. Nggak usah disebut, nggak apa-apa. Ya, nggak perlu disebut rinci, nggak masalah. Yang penting kita sampaikan ke yang bersangkutan, kalau saya punya salah, lahir batin, besar kecil, sengaja nggak disengaja, saya minta maaf, saya minta kehalalannya. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau mau dirinci boleh. Ya, wah berantem nanti ya. Oh jadi kamu nih yang dulu fitnah saya. Berantem nanti, nggak jadi maaf-maafan. Jangan dirinci aja lah. Ambil yang lebih banyak manfaatnya, gitu ya. Jangan sampai gara-gara fitnah kita dia dipecat, kita ngomong, wah yang ada pukul-pukulan nanti. Nggak jadi maaf-maafan. Umum aja minta maaf lahir batin, halal bihalal. Ya, jadi jangan kayak nggak punya dosa sama orang. Hati-hati. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi kita pernah bersabda begini. Hadisnya masyhur sekali. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, maka perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan burukmu. Lalu bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Yang pertama takwa, wasiat Nabi. Yang kedua ini perhatian kita, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Supaya apa? Perbuatan baik kamu menghapus perbuatan burukmu. Pertanyaannya, apakah iya semuanya seperti itu? Ya kan? Kita berbuat buruk, terus berbuat baik, yang baik menghapus yang buruk. Apa semuanya begitu? Kata para ulama, enggak begitu. Ada catatannya. Yang pertama, perbuatan buruknya dosa kecil, bukan dosa besar. Yang keburukan yang bisa dihapus dengan kebaikan itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Enggak bisa orang pagi zina, siang sedekah. Yes, udah impas begitu kan. Pagi dia ngebunuh orang, siang sedekah, udah selesai gitu kan, kafarat. Nggak bisa begitu. Pagi dia minum khamar, siang senyum ketemu Ustadz, Assalamualaikum Ustadz gitu kan baik kebaikan nih. Wah, saya udah ngambil hadis Nabi gitu kan, habis mabok senyum, gitu. Habis berbuat buruk berbuat baik, kehapus. Ini kepintaran ngaji hadisnya ini. Kata para ulama itu dosa kecil. Kalau dosa besar dihapus dengan taubat. Nggak bisa dosa besar dihapus dengan kebaikan, mesti taubat. Ya. Mau dia nyantuni 1000 anak yatim, kalau masih ngomong Allah itu bukan manusia Arab, wah harus taubat dulu. Gitu kan. Kalau ada yang begitu, ya, Tuhan bukan manusia Arab, tapi dia punya anak yatim 1000, ya tetap dihitung dosa besar ngomong Allah sebagai manusia, walaupun bukan dari Arab. Nauzubillah. Itu dosa besar, min kalimatil kufri, termasuk kalimat kufur. Nah yang kedua kata para ulama, perbuatan yang buruk dapat dihapus dengan perbuatan baik itu malam yata'allaq bihuquqil adamiyyin, selama tidak terkait dengan hak-hak manusia. Jadi abis ngatain orang terus sedekah, nggak bisa, tetap dihitung dosa ngatain orang karena ada hak manusia. Habis nyolong, korupsi, gitu kan. Dia pergi haji, gitu kan. Iya. Ya nggak bisa, tetap dihitung. Ya karena ada kaitan hak manusia di situ. Nah, ini makanya bahaya. Kalau kita berbuat kesalahan, berbuat dosa terkait dengan manusia harus minta maaf. Sampai ada satu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi,
Lalu laki-laki ini menceritakan seorang perempuan di kampungnya. Di sini insya Allah nggak ada, di kampung laki-laki itu, bukan di kampung kita. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di kampung saya ada seorang perempuan. Perempuan ini taqumul lail wa tasumun nahar. Dia selalu sholat sunnah di malam hari dan selalu puasa sunnah di siang hari. Alim bukan nih? Kalau bahasa kita nih perempuan alim gitu kan. Abidah, ahli ibadah. Dia malamnya sholat sunnah, siangnya puasa sunnah. Wa kanat tu'dzi jiranaha. Tapi lisannya itu loh. Nah, lidahnya itu selalu menyakiti tetangga-tetangganya. Walaupun, tapi dia rajin ibadah. Puasa, sholat. Tapi lidahnya itu nggak dijaga. Menyakiti tetangga-tetangganya. Apa kata Nabi SAW? Kata baginda Nabi, hiya min ahlin nar. Dia ini ahli neraka. Nauzubillah. Bayangkan, ahli ibadah. Gara-gara lisan. Ya, gara-gara lisan. Ibadahnya nggak ada artinya. Karena lisannya menyakiti kanan kirinya. Nah, ini bahaya betul. Mencela ini bahaya. Gitu kan. Sholat, tahajud. Dia bangun sendirian. Ngelihat tetangganya, ngelihat keluarganya masih pada tidur, wah, gitu kan. Komentar, wah ini mayit semua, habis sudah pahala sholatnya itu, selesai, ya kan, komentarin orang, hati-hati. Makanya ada dalam sejarah Islam itu Pak, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang dicintai oleh kaum Alawiyin, ini ya. Nah, Khalifah Bani Umayyah tapi dicintai oleh orang-orang Alawiyin atau pengikut atau keturunan Sayyidina Ali ya. Kalau sekarang kita sebut habaib, para sayyid, para syarif. Secara politik yang namanya zuriyah Nabi kurang cocok dengan Bani Umayyah. Ya wajar karena pertempuran antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang dengan kecerdikan politik Sayyidina Muawiyah, maka yang berhasil memegang tampuk kekuasaan adalah Bani Umayyah. Nah, tetapi ada satu hal yang membuat kita mengernyitkan kening, lalu merasa heran di situ. Saya ingat ucapannya almarhum Sayyidi Syekh Muhammad Zaini Ghani, Sohib Sekumpul. Kata beliau begini. Kata beliau, kalau orang Arab itu mau jadi wali, kuncinya satu, tinggalkan fanatisme kesukuan. Saya klan Anu, saya suku Anu, saya Bani Anu, saya Al Anu, tinggalin itu. Jangan berbangga dengan kesukuan, asobiah tinggalin, jadi wali orang Arab. Orang Arab atau turunan Arab, kalau dia mampu meninggalkan kebanggaan sukunya, yang kalau Al-Atos, jangan membanggakan Al-Atosnya, begitu kira-kira. Nah, itu jadi wali. Kalau orang Martapura katanya kalau mau jadi wali tinggalkan tidak ikhlasnya, tinggalkan pamrihnya, begitu. Nah ini yang pertama tadi, kalau orang Arab mau jadi wali tinggalkan fanatisme kesukuan, kelompok dan golongan. Kenapa? Itu terjadi. Pertempuran sudah dimenangkan oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau menjadi khalifah, gitu kan? Pasca beliau naiklah anaknya Yazid bin Muawiyah. Kan selesai mestinya gitu loh. Udah nggak ada masalah. Apalagi Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad tidak minat politik. Ya kan? Beliau tidak menuntut darah tertumpahnya Sayyidina Husain alaihissalam. Selesai mestinya. Tapi di masjid-masjid wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Bani Umayyah, kalau hari Jumat itu masih berlangsung proses caci maki kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi habis khutbah kedua itu, habis doa, selesai doa sebelum turun untuk sholat, nah itu Allahumma la'an aliyan, begitu. Ya Allah laknatlah Ali, ya Allah laknatlah pendukung Ali, ya Allah laknatlah pengikut-pengikut Ali, ya Allah laknatlah golongan Ali, begitu. Di setiap mimbar sholat Jumat. Udah selesai padahal, udah gak ada masalah sebetulnya. Tapi ini, fanatik golongan itu masih tinggi. Ini mencela, melaknat Sayyidina Ali dan keturunan serta para pengikutnya. Di mimbar sholat Jumat.
Memang kita tidak temukan keterangan bahwa Khalifah Bani Umayyah, misalnya Sayyidina Muawiyah, perintahkan caci, enggak. Tetapi para penguasa Bani Umayyah tidak melarang, gitu kan. Mereka enggak nyuruh, cuman membiarkan. Berarti seolah-olah merestui, kan gitu. Nah, lalu ada seorang anak kecil. Ini yang saya katakan, dia Khalifah Bani Umayyah tapi dicintai oleh kalangan Alawiyin juga. Ada anak kecil namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, ketika dia masih kecil, Umar bin Abdul Aziz ini punya guru namanya Ubaidillah bin Utaib. Karena masih kecil, mungkin umur 7 atau 8 tahun, belum ngerti, belum tahu duduk perkaranya, maka Umar bin Abdul Aziz termakan. Ya, kalau bahasa sekarang termakan hoax. Ya, termakan hoax tentang Sayyidina Ali, sehingga lisannya ikut mencela Sayyidina Ali. Ini lisannya ikut mencela Sayyidina Ali. Ketika ucapan itu terdengar oleh sang guru, nah gurunya ini orang soleh, hatinya bersih, dan dia sangat cinta kepada Umar bin Abdul Aziz karena ini murid cerdas, wah luar biasa, baik perilakunya luar biasa, akhlaknya bagus. Begitu mendengar muridnya ini mencela Sayyidina Ali, maka suatu ketika Umar bin Abdul Aziz kan pangeran, ya kan, pangeran, calon raja. Dia datang ke majelis gurunya, sama gurunya nggak disambut, dicuekin aja, nggak disambut, nggak ditanya, ditegur pun enggak. Jadi wujuduhu ka'adamihi, ada tapi kayak nggak ada. Maka bertanyalah beliau yang masih kecil itu, wahai guru, kenapa Anda meninggalkan saya begitu? Kata gurunya, wahai Umar, sejak kapan Allah merendahkan peserta perang Badar? Masya Allah. Sejak kapan Allah merendahkan para peserta perang Badar? Sayyidina Ali itu ikut perang Badar. Ketika perang Badar, apa yang Allah katakan kepada para peserta perang Badar? Berbuatlah semau kamu, kamu semua sudah saya ampuni. Begitu kata Allah. Jadi perang Badar, para peserta perang Badar sudah Allah ridhoi. Mau berbuat apapun Allah ridhoi. Nggak ada yang rendah, nggak ada yang celak di antara mereka. Nah ini, ya. Masih kecil, mulutnya nggak beres, ditegur. Walaupun anak raja, apalagi yang dicela adalah seorang sahabat besar. Maka begitu Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, apa yang beliau perintahkan dalam, kalau bahasa kita mungkin kepres begitu, keputusan presiden, keputusan raja, apa kata beliau? Jangan lagi ada yang mencaci maki Ali dan keturunannya atau para pengikutnya. Diganti menjadi apa? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Diganti itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kamu, bil adli, untuk berbuat adil. Bahkan kepada musuh harus adil. Kalau baik kita bilang baik, kalau salah kita bilang salah. Jangan karena tetangga kita ini kita nggak demen, dia benar kita salahin juga. Jadi seolah-olah walaupun kepada kelompok Alawiyin yang sering kontra, adil. Wal ihsan, Allah nyuruh kita berbuat kebaikan. Wa ita'idil qurba, Allah suruh kita menyantuni karib kerabat. Dan Allah melarang kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jahat. Wal bagh, perbuatan zalim yang luar biasa. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, Allah beri kamu nasihat supaya kamu ingat, hati-hati. Nah ini nih, jadi yang kita baca kalau khotib itu warisan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah, jariahnya ngalir ke beliau itu. Dalam rangka apa itu? Meninggalkan caci maki. Kenapa? Mencaci orang biasa saja yang muslim itu fasik. Sabul muslim fiskun wa qatluhu kufrun. Mencaci orang muslim itu fasik, membunuhnya dihukumi kafir. Apalagi yang dicaci itu sahabat, ulama besar, zuriat Nabi lagi gitu kan. Wah, ngeri. Hati-hati.
Kalau orang mau dapat manfaat dari zikir, taubat, baik dari dosanya kepada Allah atau dosanya kepada manusia. Dan hati-hati, kebanyakan dosa kita terkait kepada manusia itu akibat kurang pandai menjaga lidah kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua setelah taubat, kata Imam Ali Al-Mursifi, ini adalah luzumut thaharah. Hendaknya orang yang berzikir itu dalam keadaan suci. Ya, misalnya dengan apa? Wahwa al-ghuslu, kalau dia hadas besar dia mandi. Kalau dia hadas kecil, wal wudu, maka dia berwudu. Ya, dia suci. Itu lebih diutamakan. Walaupun bukan rukun. Jadi kalau nggak ada yang mengatakan kalau orang mengucap atau berzikir la ilaha illallah dalam keadaan tidak suci tidak sah. Nggak ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau kita bicara adab, bicara keutamaan, maka yang diutamakan hendaklah berzikir menyebut nama Allah yang maha suci sementara kita dalam keadaan suci. Itu. Yang ketiga, wa ayyastamidda biqalbihi inda syuru'ihi fi dzikri bihimmatin. Hendaknya ketika dia berzikir itu hatinya betul-betul memperhatikan zikirnya, fokus kepada zikirnya itu. Ada sebagian ulama mengatakan kalau hatinya tidak bisa fokus kepada Allah, maka paling tidak hendaklah orang itu ketika berzikir hatinya membayangkan wajah gurunya. Kita jadi sambil berzikir menyebut misalnya Allah, 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 Allah. Yang kita bayangkan wajah guru mursyid kita ini yang sudah mentalkin kita. Kenapa? Karena guru kita itu membayangkan gurunya lagi. Gurunya membayangkan wajah gurunya. Gurunya terus kepada gurunya sampai gurunya membayangkan wajah tabi'in, tabi'in membayangkan wajah sahabat, sahabat yang terbayang adalah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya punya guru. Ya. Karena kita nggak mampu membayangkan wajah Nabi, bagaimana kita nggak ngeliat Nabi? Yang kita lihat guru kita. Guru kita ngeliat gurunya lagi. Terus sampai guru yang terakhir melihat tabi'in, tabi'in melihat sahabat, sahabat melihat Nabi. Nah, makanya kan suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarkan saya satu zikir yang luar biasa. Kata Nabi, bacalah la ilaha illallah. Kata Sayyidina Ali, kalau ini sih sering saya baca. Begitu, maksudnya ya kalimat lain mungkin ada yang lebih keren gitu, yang lebih jos. Ini mah udah biasa, buat sahabat udah biasa nyebut la ilaha illallah itu. Setiap nafas tuh biasa gitu kan. Kalau kita udah luar biasa. Yang lain, Nabi kita senyum. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tidak ada yang lebih afdol daripada ini, tapi ada caranya. Nah itu, caranya itu Pak. Caranya bagaimana? Sayyidina Ali disuruh mandang wajah Nabi. Setelah dipandang wajah Nabi, tutup mata kamu Ali, lalu ucapkan la ilaha illallah. Nah inilah asal-usulnya kenapa kita ketika berzikir itu tutup mata. Jadi Sayyidina Ali memandang wajah Nabi, kemudian beliau tutup matanya lalu berzikir la ilaha illallah, dan wajah Nabi terbayang di kepala beliau. Nah kita dianjurkan demikian pula. Kalau berzikir hendaklah sambil menutup mata. Ya, baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-julus ala makanin tahir. Nah, hendaklah yang selanjutnya al-julusu ala makanin tahir, hendaklah dia duduk di tempat yang suci. Ya, zikir di tempat yang suci, tempat yang suci dari najis. Asadis at-tatib, tatibu majlis dzikri bi raihah at-thayyibah. Nah, membuat wangi-wangian. Jadi di tempat kita zikir itu kita buat wangi-wangian. Minimal di baju kita pakai minyak wangi. Kenapa wangi-wangian Ustadz? Ya terserah mau minyak wangi kah, mau buhur kah, mau apa. Karena wangi-wangian tadi mengundang hadirnya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan mengundang jin, bukan gitu kan. Tapi mengundang malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, lubsul libas at-tayyib hilan wa raihatan. Nah, memakai pakaian yang baik, pakaiannya juga halal begitu ya, dan wangi. Ini adab. Pakai pakaian yang baik,
halal dan kenapa? Karena orang kalau zikir pakai pakaian yang haram, maka zikirnya mardud, tertolak, tidak bermanfaat. Ya, nauzubillah. Atsamin ayyukhayyal khiyala syaikhihi baina ainaihi wa hadza innahum akat lil adab. Yang ke-8 diulang lagi, hendaklah dia membayangkan syekhnya, membayangkan gurunya. Nah, yang ke-9 adalah asidqu. Dia hendaklah bersikap jujur. Wahwa istiwa usiri wal alaniyah, yaitu kalau memang dia lisannya ingin berzikir, maka hatinya harus tulus benar-benar ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia dapat manfaat. Sehingga zikirnya tidak hanya menjadi sebuah praktek lahiriah seperti basa-basi, kita ketemu teman, halo gimana, apa kabar, sebenarnya kita nggak pengen amat nanya gimana kabarnya gitu kan, cuman ya, mau bicara apa lagi gitu kan, kadang-kadang begitu. Lipstick. Nah, jangan berzikir sebagai lipstik, tetapi hendaknya karena betul-betul kita merasa butuh kepada zikir tersebut, butuh kepada ridhonya Allah dengan zikir tersebut kepada kita. Nah, yang terakhir kata beliau adalah al-ikhlas. Nah, hendaklah orang itu berzikir dengan ikhlas. Nah, ikhlas ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi yang dimaksudkan oleh para arif, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, ikhlas itu betul-betul tidak ada yang diharapkan lain daripada Allah. Kan ada orang kadang-kadang zikir ini supaya rezeki lancar gitu kan, zikir ini supaya urusannya selesai, zikir ini supaya sembuh. Nah, itu dikatakan oleh sebagian orang arif itu masih belum ikhlas katanya. Karena bukan Allah yang dia inginkan, dia masih ingin rezeki, dia masih ingin sembuh, dia masih gitu. Jadi harus betul-betul yang dia ini adalah Allah. Ini ikhlas yang sudah tinggi. Ikhlasnya kita yang masih di bawah ini nggak apa-apa. Kita zikir, minta supaya dengan fadilah zikir urusan lancar, boleh. Itu ikhlas juga. Nah, tapi bukan ikhlas yang paling tinggi. Tapi itu dihitung sebagai ikhlas. Nah, sehingga puncaknya itu seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, apa kata beliau? Kata beliau, saya nggak peduli mau masuk surga atau masuk neraka, asalkan Allah ridho. Gitu. Ini udah luar biasa. Ya, jadi nggak peduli mau diserang surga kah neraka, yang penting Allah ridho sama saya, nggak masalah. Kalau Allah ridho saya di neraka, siap. Nah ini, wah kita ngeri ngomong gini kan? Iya, diaminin repot urusannya. Gitu. Iya, nyesel masuk neraka gitu kan. Kenapa? Ikhlas sudah beda, Pak. Saya tidak mengatakan kalau orang ibadah minta surga enggak ikhlas, enggak. Saya mengatakan itu ikhlas. Kita ibadah minta pahala, ikhlas. Kita ibadah minta diberi kemudahan, ikhlas. Kita zikir minta diberi kesehatan, ikhlas. Nah, tapi ikhlas itu memang ada tingkatannya. Ya. Jangan sampai enggak ikhlas, itu yang enggak boleh. Yaitu apa? Mengaitkan ibadah dengan makhluk. Nah ini yang nggak boleh. Kalau sama Allah mah boleh minta apa aja, masih ikhlas hitungannya. Ya, walaupun ada tingkatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini. Kalau yang tanyakan, monggo. Ada seseorang yang memiliki suatu hal yang tidak baik tentang saudaranya, gitu kan, tetapi tidak dia ucapkan, tidak dia lontarkan. Apakah itu termasuk umpatan atau bukan, begitu ya? Nah, kalau ditanyakan apakah itu termasuk umpatan atau bukan, maka jawabannya bukan. Sebab ketika Allah berfirman wailul likulli humazatil lumazah, ada dua bentuk umpatan yang Allah sebut, yaitu al-hamzu dan al-lamzu. Al-hamzu dan al-lamzu ini sama-sama mengumpat. Cuman di terjemahan kita kan diartikan mengumpat dan mencela, padahal sama aja. Perbedaannya, yang satu dia mengumpat dengan ucapan, yang satu mengumpat dengan perbuatan. Jadi ada orang menghina dengan ucapan, ada yang menghina dengan perbuatan-perbuatan. Itu sama-sama umpatan. Apa artinya? Dia wujudkan entah dalam bentuk ucapan kata atau dalam bentuk perbuatan anggota badan. Itulah umpatan. Kalau tidak dia wujudkan, maka nggak dihitung sebagai al-lamzu atau al-hamzu. Hitungnya apa Ustaz? Zon, persangkaan yang buruk, su'uzon, gitu, berburuk sangka. Nah, kalau gitu bagaimana? Cepat-cepat ditepis,
dengan mengatakan yang baik tentang orang bersangkutan. Karena zon itu masuk dari setan, bukan kita yang memasukkan, Pak. Bukan. Tiba-tiba aja dia tek gitu kan. Nah, ketika itu masuk, cepat-cepat ditepis dengan berbaik sangka. Sering saya katakan, salahnya kita karena berbaik sangka itu lebih baik daripada benarnya kita karena berburuk sangka. Kita udah suudzon sama orang nih, terus terbukti. Nah, kita tuh kan bener kan? Nah, apa aneh bilang? Gitu. Ya, suudzon kita bener kok malah seneng gitu kan? Harusnya nggak seneng dong gitu. Mendingan kita husnuzon tapi salah. Ya kan, ada orang mu'alaf gitu kan, ini itu. Oh, kita baik sangka aja, oh ini orang dapat hidayah, ini itu gitu kan. Ya itu baik sangka aja. Iya. Nah, daripada kita suudzon tapi benar. Itu hati-hati. Kalau suudzon tapi benar berarti kita dibimbing oleh syaitan. Berapa banyak orang yang suudzon lalu benar dan dia bangga dengan kebenarannya. Hati-hati. Beda dengan firasat. Ya, suudzon dengan firasat beda. Ya. Kalau firasat itu ada hal-hal yang melatar belakangi, seperti kebiasaan orang itu, gerak-geriknya selama ini, informasi yang kita dapat. Nah, itu firasat. Ilham dari Allah, bersihnya hati kita, itu firasat. Tapi kalau suudzon ya karena kita bersangka-sangka tanpa dasar, apalagi ada unsur-unsur nggak seneng, ada unsur iri. Nah, itu hati-hati tuh. Itu yang paling mudah membuat orang suudzon apa? Iri dan nggak seneng, dengki. Ya, iri sama dengki beda ya. Nah, jadi kalau masuk cepat dihantam dengan oh si fulan orang baik, dia orang baik, insya Allah baik, begitu aja. Nah, kalau kita tersinggung dengan orang, perbuatannya, kita punya tetangga kita ini cerdas gitu kan, misalnya dia parkir mobil di depan pagar kita gitu kan, kita mau ngeluarin motor jadi kesandung misalnya gitu kan, gara-gara mobil dia terlalu menjorok. Nah, hati kita pengen ngumpat tapi ditahan. Nah, itu bukan umpatan, tetapi termasuk orang-orang yang katmul ghadab, menutupi amarah. Nah, kazmul ghaiz, menahan amarah. Nah, orang-orang ini berpahala malah ketika dia menahan umpatannya kepada saudaranya, itu malah berpahala. Ya, jadi karena marah kita tapi nggak jadi gitu kan, adalah. Nah, itu malah berpahala, nggak dosa, karena dia menahan keburukan yang hendak keluar. Nah, itu besar pahalanya malah ya, kazimul ghaiz, orang yang menahan amarahnya ketika dia dalam keadaan benar. Ya, dia dalam keadaan benar, bapak bawa mobil, tiba-tiba prak ketabrak, spionnya oleng gitu kan. Yang naik motor cuek aja, nggak minta maaf nggak apa gitu kan. Nah, buka kaca, begitu buka kaca nggak jadi, tutup lagi gitu kan. Nah, ini besar pahalanya gitu kan, besar. Iya, jangan buka kaca terus keluar hewan-hewan gitu kan. Iya, woi gitu kan. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Pak Najib terakhir ya, monggo. Pertanyaan bagus. Jadi bagaimana kita menanggapi sebagian jamaah zikir, sebagian jamaah thariqah yang mencibir kalau masih ada orang beribadah mengharap surga itu dikatakan tidak ikhlas, gitu kan. Kami ini kalau ibadah nggak ngarep surga, kami ini kalau zikir nggak ngarep pahala, Allah aja yang kami harap. Inilah ikhlas. Nah, bagaimana kita menyikapi orang yang bicara seperti itu? Mau dia ahli thariqah kah? Mau ahli jamaah kah? Mau ahli zikir kah? Mau orang alim kah? Mau orang awam kah? Ada orang ngomong gitu, gimana kita menyikapinya? Ya gampang aja, salama, gitu aja. Ya, salama. Artinya, oh begitu, ya masya Allah, subhanallah, udah gitu aja. Masukin kanan, keluar kiri. Karena kalau dihadapi capek. Ya, capek. Satu sisi, ucapan ini menunjukkan yang bersangkutan memandang level kita di bawah dia. Karena beribadahnya masih mengharap surga, gitu kan. Levelnya masih belum ikhlas ini. Soalnya jadi begitu. Tapi itu kan baru dugaan kita aja, belum tentu juga dia begitu kan. Jangan-jangan kita seuzon sama dia. Nah, capek akhirnya. Kalau kita mau diskusikan juga bukan ahlinya.
Entah kita yang bukan ahlinya, entah mereka yang bukan ahlinya, ahli ilmu. Nah, maka menghadapi orang seperti itu cukup kita katakan salama, ucapan yang baik aja. Oh ya, masya Allah, subhanallah, ya siap gitu kan. Semoga Allah merahmati kita semua. Udah gituin aja. Kalau betul dia yang sombong, maghrur, tertipu dia. Ya dia tertipu dengan zikirnya. Iblis masuk di situ. Karena dengan zikir itu mestinya orang semakin rendah hati. Kenapa iblis itu cepat dia naik tingkat? Karena dia banyak zikir. Iblis itu kan bukan malaikat. Sehingga dia semua kalimat zikir itu dia baca. Dia zikir di bumi, baca zikirnya malaikat di bumi. Naik ke langit pertama, baca zikir malaikat langit pertama. Naik kedua, baca zikir malaikat langit kedua. Terus langit ketujuh. Jadi yang dibaca iblis ketika dengan ketujuh itu zikir malaikat bumi, malaikat pertama sampai ketujuh. Banyak kalimat zikirnya. Sementara malaikat yang diajarkan subhanallah, subhanallah aja udah. Iya, enggak yang lain-lain. Citakan subhanallah, subhanallah terus sampai hari kiamat. Yang ini takbir, takbir terus sampai hari kiamat. Enggak bisa dia ini itu. Iblis, wah banyak zikirnya. Ya kan? Banyak. Maka dia diangkat menjadi khazin. Khazin itu pemegang kunci dan perbendaharaan surga. Jadi zikirnya malaikat surga pun dia tahu. Banyak. Kalau sekedar main banyak-banyakan zikir, iblis lebih banyak, Pak. Nah, makanya mengalahkan iblis nggak bisa pakai zikir. Nggak bisa. Zikir itu sarana saja. Kita mintanya kepada Allah. Jadi kalau zikir malah sombong, ya ngikutin siapa nih gitu kan. Iya. Ngerasa ahli zikir terus yang lain dianggap tidak ahli zikir. Levelnya masih ini, masih itu. Nah, ini bahaya. Ya, udah zikir-zikir aja. Jadikan zikir sebagai wasilah kita untuk takarub kepada Allah, lalu minta pertolongan Allah. Enggak usah berbangga-bangga. Karena iblis itu begitu. Iblis itu berbangga-bangga. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, ingat sifat kibria itu hanya milik Allah. Nah, kita ini fakir. Orang-orang yang masuk surga itu kebanyakan orang-orang yang fakir. Apa itu orang fakir? Orang yang butuh kepada Allah. Kenapa? Antumul fuqara. Yang fakir itu kamu, kata Allah. Kamu yang fakir. Jangan diartikan yang di surga orang miskin harta semua, gitu kan. Maksudnya miskin fakir itulah dia fakir butuh kepada Allah. Allah yang ghani, kita fakir kepada Allah. Nah, fakirnya kita kepada Allah masih meminta sesuatu kepada Allah, meminta pahala, meminta surga, meminta ridho, minta semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kalau ada yang merendahkan level kita, iyain aja udah dia cepet gitu kan. Iya. Ya, saya kira itu. Ya, semoga ada manfaatnya. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.